Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak gerak cepat nggak apa-apa ya. Lanjutan yang tadi siang, kita buka pada Google Chrome. Kita pilih akun belajar, ID Google ini ya, akun Google-nya. Tambahkan tab, new tab, atau langsung pilih di sini pada titik 9 ada Google Form. Ya, kita silangkan ini Google Form, klik pada formulir baru. Setelah itu masukkan di sini judulnya soal UAS IPS atau IPA ya. Sini judulnya, deskripsinya kelas 9. Selanjutnya, apabila kita ingin manual, klik di sini pertanyaan, siapa nama guru IPA kelas 9 SMP N Jaya ya. Oke, kita kasih di sini pilihannya, bisa jawaban singkat, bisa paragraf, nilai pilihan ganda. Opsinya ini Pak Eri, di sini ada Pak Sri Muawal Mulyadi, selanjutnya ada Pak Eka, lanjut lagi Bu Linda ya. Karena ini SMP, maka optionnya cukup 4 saja. Setelah itu, atur pada setelan di sini, klik di sini. Nah, ini jadikan quiz. Oke. Setelah ini jangan mode terkunci, atau bisa responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis ini, boleh. Gitu ya. Jadi nggak boleh keluar ya dari akunnya. Pertanyaan tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Nggak usah, biasa kita kasihkan. Kita ini kan jawaban yang benar kita tampilkan, nilai poinnya kita kasihkan, boleh 1 atau 5 atau terserah skala soalnya berapa. Oke, setelah itu kembali ke pertanyaan. Nah, ini tadi cara manual Bapak Ibu. Itu dengan mengetikkan soal-soal gitu ya. Nah, setelah itu kita klikkan sini wajib. Ketika sudah dijadikan kuis, di sini akan muncul kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya Peri. Selesai gitu. Ini tidak akan muncul di Google Form mana. Ini dia tuh fungsinya untuk mengkoreksi nanti. Oh, ini jawabannya benar salah gitu. Setelah itu tambahkan di sini kalau menambahkan soal. Nah, bagaimana kalau soalnya bentuknya matematika atau bahasa Arab? Karena ngetiknya di sini kan tidak memungkinkan kan, atau lama lah jelas. Nah, bisa kita tambahkan atau kita buka Word di file soal gitu ya, di bank soal yang lama, file soal yang lama, atau kita bisa buka internet browsing, misalnya surat Al-Fatihah ayat 2 gitu ya. Di sini ya, kita pilih gambar boleh ya, ini yang mau kita ambil. Nah, ketika di sini nggak bisa ngetik kan, kita bisa menggunakan menu sniping tool ya. Setiap laptop pasti ada sniping tool. Klik kiri, kita aktifkan menu itu.
Ini sama dengan screenshot Bapak Ibu. Jadi kita bisa screenshot, bisa kita save gambarnya hasil screenshotan tadi. Ya. Di sini ada menu yang sudah ini kita munculkan, sniping tool, new, gitu ya. Mau yang bagian mana yang akan kita screenshot, klik kiri ditahan, sep, gitu ya. Setelah itu simpan. Ya, simpan di dokumen downloadan, bisa gitu. Soal pi nomor 2. Nah, ini ya, soal pi nomor 2 pada file itu, lalu simpan. Dimana kita ingat di downloadan, jadi diingat. Oke, bisa kita rubah menjadi JPG. Oke, lalu save. Ini kita minimize saja. Nanti kalau kita mau screenshot lagi atau pakai sniping tool, kita masih pilih menu new di sini. Kita ambil apa lagi gitu. Baik. Setelah itu kita masuk ke form tadi soal. Oke. Misalnya soal begini, ayat berikut adalah surat Al-Fatihah ayat ke titik-titik, gitu ya. Ayat berikut adalah surat Al-Fatihah ayat ke titik-titik. Kita masukkan di sini, tambahkan gambar pada menu sini. Ya, kita jelajah atau bahasa Inggrisnya browsing. Ya, kita jelajah ke simpanan kita tadi. Download. Dengan di download, ini soal file. Kita klik kiri, open. Kita tunggu sebentar. Ya, kalau kita masukkan sini, opsinya ayat ke-1, ayat kedua, gitu ya, ayat ketiga, ayat keempat. Cukup dengan option 4 option saja. Klikkan sini wajib, jangan lupa. Kita kunci jawabannya dan nomor 2. Setelah itu, karena ini bunyi ayat kedua, sebenarnya sudah muncul sini ya. Kalau anak-anak bisa baca bahasa Arab di sini angka, nah ini sebagai contoh saja. Lanjut, kita klik selesai. Ya, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita sudah buat soal, sudah di Word bentuk soal? Ya, kita coba buka bank soal yang saya punya. Mudah-mudahan masih ada ya. Kita buka dulu. Maaf tadi lama bukanya. Oke, sampai pilihan raya. Soal. Saya banyak nyimpan di Drive Bapak Ibu, karena udah kenal Drive, bisa dibuka kapanpun gitu kan, dimanapun, yang penting ada jaringan internet bisa buka. Ya, terjadi.
sudah muncul. Ini soalnya. Ya, kita kembali ke Google Form tadi, kita tambahkan di sini soal yang ketiga ya. Jadi ketika kita sudah buat soal seperti ini Bapak Ibu, dan kita nggak mau ngetik lagi, gunakan sniping tadi, new lagi. Nah ini yang akan kita sniping, set gitu ya, yang akan kita ambil. Nggak kepotong dikit, bisa lah ini dihilangin, ini bisa sebenarnya, bordernya bisa dihilangin, tapi bukan itu tujuan kita. Oke, ini contohnya. Setelah itu kita minimize, mohon maaf, kita simpan soal being soal ketiga ya, soal ketiga being di download, simpan, minimize. Ya ini ngerekam kan? Oh yang ngerekam, lanjut. Takut nggak ngerekam, udah ngomong coba capek nggak ngerekam. Oke, setelah itu kita masukkan di sini langsung saja, karena sudah tadi untuk soalnya sudah ada di sini. Set kita ambil di sini semuanya. Oke, kalau sudah, masukkan di browse tadi lagi. Iya, soal ketiga. Oke. Nah, nih sudah muncul. Kalau kita cuma buat opsi lagi A, B gitu ya, C, D, begitu Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya kita buat kuncinya. Oke, klik gitu ya, kita pilih kuncinya ya, anggap aja ini D gitu ya. Setelah itu selesai. Nah setelah selesai Bapak Ibu, ini cara manual tapi sangat cepat sekali. Ada yang lebih fast, lebih cepat lagi. Bagaimana caranya? Nah ini saya akan tunjukkan. Pada tiga titik di sini, klik kiri sini, dapatkan add-on di situ. Saya ulangi lagi. Titik 3 di sebelah kanan, add-on. Ya, tunggu sebentar. Oke, setelah itu ketik GPT saja, lalu enter. Ya, kemudian pilih GPT quiz, klik sini. Ya, karena sudah saya install, maka dia minta uninstall kan, karena ini sudah saya install GPT. Jadi nanti Bapak Ibu klik saja di sini install, set gitu ya. Setelah selesai keluar, maka akan muncul tanda ini add-on. Jadi kalau sudah terinstall, tandanya ada add-on di sini. Nah selanjutnya kita klik di sini add-on. Ketika sudah terinstall tadi, GPT quiz generator, kita pilih ini, set gitu ya. Oke, kita butuh bantuan. Mohon maaf. Oke. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pada add-on ini tadi ketika sudah terinstall akan muncul kode ini, bentuk icon ini ya, GPT quiz generator for form. Kita klikkan start di situ, kita pilih start, tunggu sebentar, sedang proses ya. Ya, ini pakai GPT. Jadi nanti Bapak Ibu bisa
masukkan soal berapapun tanpa ngetik sebenarnya, tapi itu tadi karena ini kita nih dikasih atau minta, jadi kriterianya ada yang sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Nah ini bisa dimasukkan umurnya anak-anak untuk kelas 9 itu sekitar umur 15 tahun lah ya. Jadi di sini di bawah ini kita masukkan perintah kita. Soal IPA kelas 9 tentang apa misalnya gaya. Saya nggak ingat lagi materi-materinya atau nanti bisa lah. Nah di sini multiple choice bisa dalam bentuk kotak, bisa bentuk bulatan tadi boleh. Nah ini berapa soal yang akan kita minta? Kita minta 10 misalnya, atau minta 100 pun akan dikasih, gitu ya. Kita minta 5 dulu coba, 5. Nah ini optionnya kan kalau SMP itu ada 4, masukkan 4. Correct answer-nya pasti 1 ya. Jangan lupa bahasanya pakai bahasa Indonesia soalnya. Setelah itu generate question. Oke, kita klik kiri. Kita tunggu beberapa detik biar dia yang buatin soal. Ya, Bapak Ibu, ini adalah soal nih. Nah, sudah dibuatin, sudah optionnya sudah ada, jawabannya sudah ada, gitu ya. Ini buat kita minta 5 nih, minta 100 pun dikasih ya. Kemudian add question to form. Setelah ini muncul add question to form, tunggu dia lagi loading. Oke, ketika sudah seperti ini close. Lihat di bawah sini. Ini sudah muncul soal-soal yang kita minta dari GPT tadi. Oke. Sudah nih, sudah ada. Dan kita tinggal ngatur lagi, wajib diisi, klik sini, wajib lagi diisi, wajib diisi. Ya, biar anak tuh nggak ngelewatin. Wajib diisi gitu ya. Diisi. Selesai soal seperti itu. Nah, bagaimana cara menyimpan dan membagikan linknya? Ini bisa klik kirim. Oke. Kirim link sini, kita persingkat linknya. Oke. Setelah itu salin linknya. Nah, ketika sudah salin, kita taruh di keluarkan dulu, tambahkan di sini QR code generator ya, klik. Ini kita ini mau mengubah link tadi, mau dijadikan barcode. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tadi itu simpan linknya, maaf tadi kursornya. Oke, tadi kan di sini kirim, ya. Ini tanda ini linknya, kita perpendek. Nah ini salin, gitu ya. Kita silang lagi nggak apa-apa. Oke. Nah, kita pastekan, kita enter di Word. Ini linknya nih. Ini yang bisa kita share ke WA atau kita simpan di Word, tidak apa-apa. Jadi ini yang anak-anak ini mengerjakannya lewat ini link ini. Oke, kembali lagi tadi. Oke, kita ubah menjadi barcode lah, agak keren dikit. Continue. Kita silang aja lah. Ketika sudah salin tadi, pastekan. Oke, atau Ctrl V. Nah, di sini akan muncul ini bentuk barcode-nya.
Oke, kita kembali lagi. Ya, pastekan di sini. Kita pilih yang sini, yang sederhana. Kita silang saja. Lalu kita download. Kita tunggu. Lagi proses pendownloadan. Kita buka di downloadan. Frame. Ini. Kita buka ya. Frame 1. Ini laptop lansia nih, ya ini lah. Nunggu, tapi nggak apa-apa. Tua-tua keladi. Ya, ini adalah barcode. Ini bisa kita print, yang ini akan kita print cukup 1 lembar, 1 kelas, atau bolehlah 2, atau yang penting anak itu bisa masuk ke form kita tadi. Kita cekkan atau kita printkan, ya. Insert picture. Kalau masalah Word ini lah mahir semua lah. Ya, di downloadan tadi frame 1 insert kan. Ya, ini bisa kita print kan. Dan ini bisa di scan pakai kamera lens, Google Lens ya. Pakai Google Lens. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke ini tadi. Nah, bagaimana cara menyimpan form ini? Ini sebenarnya otomatis tersimpan sih. Semua perubahan itu ada di drive kita, gitu ya. Jadi kita boleh simpan lagi ke folder, gitu ya. Di sini menunya simpan. Karena setelah segala aktivitas kita di akun Google itu terekam semuanya. Ya, di sini kita masukkan di kelas 9 atau di drive. Ya, ini drive. Nah, bagaimana cara mengetahui drive kita? Klikkan tambah di sini. Ya. Sebenarnya kalau tadi lampunya nyala lebih enak sih sampai belajar langsung. Bicanya banyak nih, aneh berapa menit nih? Aduh, 23. Oke, nggak masalah ya. Sambil belajar, nanti kalau pas saya ada jam boleh tanya langsung. Tapi ini dibuka dulu, dipelajari sambil belajar. Oke, di sini drive. Ya, drive itu sama dengan memori kita di HP lah, penyimpanan. Ya, folder drive saya. Oke, ini drive saya. Lalu bagaimana kalau membuat drive baru? Oke, kita tambahkan baru, folder baru atau drive baru. Ya, tambahkan folder baru. IPA misalnya, buat di situ. Oke, sudah muncul nih IPA. Ya, kita atur-atur lah warnanya, kita kasih warna berbeda gitu ya. Oke, ketika sudah membuat folder atau kita buat nih soal UAS IPA. Oke, kembali ke Google Form, kita simpan. Soal UAS IPA sudah muncul, pindahkan ke sana. Oke. Tuh. Selanjutnya kita buka file tadi. Ya, kita bagikan langsung boleh tadi ya. Melalui barcode juga bisa. Nah, di sini
Untuk yang akun belajar ID itu biasanya di sini dibatasi. Kita klik kiri, siapa saja yang memiliki link. Ya, selesai. Oke, dibagikan. Oke, siapa saja yang memiliki link, pilih. Jangan yang kementerian saja atau dibatasi, jangan. Siapa saja yang memiliki link. Selesai. Nah, bagaimana cara melihat responden? Ini di jawaban ini muncul. Ya, 0 jawaban. Nanti ketika sudah muncul berapa anak yang sudah mengerjakan gitu, kita linkkan ke spreadsheet atau Excel istilahnya ya. Itu akan muncul daftar-daftarnya seperti yang punya saya ini di kelas 9 mana tadi, English. Oke. Ya, kayak seperti ini. Ya, ini jawaban 20. Oke, ini udah muncul nih analisisnya. Oke, yang jawab benar siapa saja muncul di situ. Kita downloadkan spreadsheetnya, Excel. Nah, ini sudah ada ya, keluarkan sama, sudah ada semua nih. Jawab benar berapa. Oke ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ini kita nggak ngoreksi lagi soal tadi, boleh menggunakan chat GPT, boleh dengan sniping tool tadi ya, sniping, boleh diketik secara manual ya, semuanya pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Mau cara cepat boleh, tapi tetap kita seleksi menjadi tolak ukur kita, soal ini menjadi tolak ukur materi kita atau tidak gitu ya. Kemudian lagi kalau mau snipe tadi sudah punya soal, kita sudah punya soal lembut ya, kita snipe saja seperti ini, set gitu ya, kita masukkan, kita sniping tadi, pilih new gitu ya, kita buka dulu bank soalnya atau dokumen soal kita pilih menu sniping tool, tulisannya ini snipping gitu ya, snipping, lalu pilih new, kita ambil di sini, nggak perlu ngetik lagi kita. Setelah itu kita simpan dalam bentuk gambar soal ke-8 berarti ya, kita dipilih, simpan, lalu kita minimizekan, kita bunyikan di bawah, lalu kita soal selanjutnya nih tambahkan gitu ya. Mohon maaf kalau ini bisa dihapus ya, nah gitu, klikkan di sini, tambah di bawah, lalu kita klik pada itu gambar jelajah, soal ke-8 open. Ya, tinggal kita A, B, C, D gitu ya, kuncinya. Oke. What are you doing? Berarti ini adalah present continuous tense, maka jawabannya I am cooking. I am cooking ada pada option C. Masukkan di sini C. Selesai. Begitu ya Bapak Ibu. Kita wajibkan. Ya. Mau diacak urutan opsinya boleh, jadi A di sini, C di sini, D di sini boleh. Kita klikkan di sini. Jadi anak itu antara anak yang satu dengan yang lainnya
opsinya berbeda-beda, bisa ya. Oke, itu saja Bapak Ibu, semoga dibuka ya ini ya. Oke, untuk referensi sekali lagi, the choice is in your hand, pilihan ada pada Bapak Ibu, ikuti zaman atau masih ya semuanya baik, menggunakan kertas juga oke. Jadi mau mengoreksi masih pakai paku dibolongin pakai rokok ya, atau pakai racun nyamuk. Nah, ini tinggal selesai kita kirimkan ke anak, kita sharekan linknya lewat grup WA, atau kita printkan barcode-nya, tinggal tempel di depan, anak tinggal Google Lens, baca, masuk ke linknya. Oh ya, tadi belum ada nama ya, boleh nama anak di sini, tekan di atas ya, tambahkan dulu ya, nama lengkap gitu ya, maka dia bukan pilihan ganda tapi jawaban singkat, dan ini wajib itu. Yang ini jangan jadikan kuis ya, nama lengkapnya. Oke, jawabannya apa nanti anak. Ya biasanya dia masuk poin ya, kalau udah kasih nama apa udah dapat poin 1 gitu ya. Oke, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa dibuka ya, dipelajari ya, semuanya kita harus open minded, terbuka dengan hal yang baru. Ini juga sebenarnya meringankan sih untuk pekerjaan kita. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32 menit.